Seperti disampaikan oleh Pak Rindra barusan bahwa kita baru saja kira-kira setengah jam yang lalu kita baru saja menyelesaikan rapat umum bangunan pemegang saham KBN Investama tahun 2023 yang menghasilkan beberapa keputusan. Ada 5 agenda yang disampaikan di acara RUPS tadi dan seluruhnya disepakati, disetujui. Yang pertama adalah keputusan RUPS gitu ya. Keputusan RUPS yang pertama adalah perihal laporan keuangan bahwa laporan tahunan perseroan untuk tahun 2022 termasuk kemudian juga aku di-charge kepada manajemen atas seluruh operasional di tahun 2022. Kemudian tolong yang di sini Matador hilang gambarnya, tidak ada sinyal. Bisa next Bill, nomor 2-nya. Kemudian selanjutnya keputusan yang pertama tadi itu, kemudian selanjutnya adalah kemudian dividen, menyetujui pembagian penggunaan laba bersih. Kita membagi dividen tahun ini laba bersih kita 269,9 juta dolar Amerika Serikat dan kita dapat persetujuan dari RUPS untuk membagi dividen sebesar 75 juta dolar Amerika Serikat atau senilai sekitar 1,1 miliar rupiah. Dan kemudian agenda yang berikutnya disetujui adalah akuntan publik, menuju ke akuntan publik, EY atau PSS. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah honorarium, memberikan persetujuan atas pemberian honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris yang nilainya ada di sini sebanyak sebesar 13 miliar lebih dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium untuk direksi perseroan. Agenda kelima ini sesuai dengan aturan yang ada bahwa kita diperkenankan untuk melakukan laporan keuangan melalui web dan juga opsi media lainnya. Dan kemudian juga kalau kita juga diberi kuasa untuk melakukan amandemen terhadap anggaran dasar perseroan. Itu 5 agenda yang tadi disampaikan dalam RUPS dan sudah disepakati. Kita pertanyaan selanjutnya, next dulu aja. Oke. Berikutnya tinjauan industri. Nah ini yang saya sampaikan materinya. Yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwa ABM ini kita sangat erat kaitannya dengan batu bara. Jadi boleh saya sampaikan bahwa lebih dari 85% pendapatan dan EBITDA ABM itu dikontribusi oleh batu bara. Dari seluruh bisnis lain ini mudah untuk kita lihat bahwa kita itu sangat memperhatikan industri batu bara karena erat kaitannya kita dengan batu bara ini. Jadi kalau kita lihat EBITDA-nya itu lebih dari 95% sebetulnya kaitannya dengan batu bara. Nah, kenapa itu penting? Karena saya akan bahas industri batu bara. Kalau kita lihat, ini grafiknya agak complicated, tapi intinya adalah permintaan batu baranya itu akan ada peningkatan dan juga pasokan batu baranya tidak akan meningkat sebesar peningkatan kebutuhannya. Misalnya, contohnya itu adalah banyak sekali power plant baru yang dibangun oleh pemerintah di India, China gitu ya, termasuk di Indonesia yang capex-nya itu bermiliar-miliar dolar gitu ya. Nah, misalnya di China itu di tahun lalu memberikan keputusan untuk membangun 106 gigawatt kapasitas tenaga batu bara gitu ya. Itu kira-kira boleh saya sampaikan kira-kira 200 miliar dolar capex yang dikeluarkan untuk kebutuhan growth dari PLTU. Sementara kalau kita lihat tidak ada perusahaan yang mengeluarkan capex miliaran dolar untuk membangun tambang batu bara. Jadi tambang batu bara itu kita lihat tambangnya itu aja globally, tetapi kebutuhannya akan naik. Akibatnya apa? Akan dalam jangka menengah akan terjadi kelangkaan batu bara
karena supply-nya akan menurun, tetapi demand-nya akan naik terus, gitu ya. Nah, untuk Indonesia misalnya ya, kita tahu kebutuhan Indonesia akan naik terus, tapi untuk tambang-tambang besar, coba dilihat cadangannya berapa, coba dilihat berapa cadangan yang mereka punya dan berapa produksinya. Nah, kalau kita lihat, mungkin dalam 10-15 tahun tambang-tambang besar ini akan kehabisan cadangan. Nah, sementara kebutuhannya itu masih ada. Nah, memang negara kita itu mencanangkan untuk emisi yang sangat balance di tahun 2060. Nah, sampai tahun 2060 itu siapa yang akan mensuplai? Jadi ada kemungkinan terjadinya disparitas antara supply and demand yang cukup besar gitu ya di negara. Oleh karena itu, akibatnya apa? Harga batu bara itu akan relatif stabil. Kalau kita lihat di halaman ini ya, lihat di halaman ini rata-rata tahun 2015 sampai 2020 itu harga batu bara di garis yang di sini kelihatan kan ya? Yang garis yang titik-titik ini adalah harga batu bara. Sementara kalau kita lihat forecastnya akan berada di atas itu. Jadi itu akibat dari disparitas antara supply and demand dari batu bara ke depan ini. Makanya harga relatif akan stabil, diperkirakan at least sampai dengan akhir tahun ini. Walaupun setelah itu kita berharap harga juga akan tetap dalam kondisi yang baik. Berikutnya adalah sekilas perseroan. Mungkin bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu semuanya udah hafal ABM itu apa. Tapi ABM ini adalah struktur korporasinya ABM gitu ya. Kita perusahaan publik, ini miliki publik kira-kira 21%. Nah, sisanya itu adalah ABM sebagai holding yang memiliki anak-anak perusahaan. Anak-anak perusahaan ini seluruhnya terintegrasi, integrated antara bisnis yang satu dan yang lain gitu ya. Nah, lebih mudahnya anak-anak perusahaan ini digambarkan di halaman ini. Ini adalah kita punya resources and capabilities ya. Kita ada 9.000 karyawan lebih dan beroperasi di 21 provinsi di seluruh Indonesia dengan semua anak perusahaan kita. Nah, ini adalah gambaran mudah melihat bagaimana ABM menjalankan bisnisnya. Yang pertama kalau kita lihat, kita dimulai dari tambang gitu ya. Memiliki tambang. Nah, tambang ini yang mendrive yang mendrive bisnis kita. Dengan adanya tambang, kita punya contracting yang hidup di situ, kemudian kita punya juga fuel supply yang hidup mensuplai kepada seluruh operasi tambang. Kita memiliki perusahaan engineering yang melakukan services seluruh kebutuhannya. Kemudian kita memiliki jalan hauling, kita memiliki perusahaan port, sehingga kemudian juga kita memiliki perusahaan barging, kemudian stevedoring sampai trading. Jadi end to end from batu bara pengambangannya sampai dengan penjualannya kita punya. Jadi ini adalah integrated bisnis model ABM gitu ya. Nah, ini untuk melihat dengan mudah bisnis ABM itu ada di mana. Ini adalah anak-anak perusahaan ini ya, kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat, diingat di akhir tahun lalu di tanggal 15 September 2022 kita melakukan pembelian saham GEM sebanyak 30% gitu ya. Itu bukan terjadi dalam waktu singkat, tapi itu memang sudah direncanakan jauh-jauh hari bertahun-tahun. Kita mendesain organisasi kita untuk mencari aset yang sesuai dengan bisnis model kita. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat selanjutnya, GEMS ini memiliki beberapa aset yang beroperasi. Nah, dengan operasi GEMS, dengan operasi tambang GEMS ini, seluruh anak perusahaan ABM bisa tumbuh. Karena kita tahu GEMS ini juga perusahaan TBK, GEMS ini cadangannya masih banyak dan bisnisnya akan tumbuh terus ke depan. Nah, bahasa Inggrisnya kira-kira kita tuh riding on growth dari GEMS. Jadi kalau GEMS ini tumbuh terus, itu anak-anak perusahaan kita bisa tumbuh bersama dengan GEMS. Sinergi yang berjalan sampai dengan saat ini itu alhamdulillah baik sekali, sehingga hubungan kita sangat baik dengan GEMS, sehingga karena dalam kolaborasi, dalam sinergi itu selalu ada tantangan, tapi kita selalu berusaha mencari solusi dari setiap tantangan yang ada. Ini adalah kenapa kita kemarin di akhir tahun lalu itu mengambil 30% saham GEMS. Dan model seperti ini akan kita terapkan terus, di
kita akan membeli tambang yang lain sehingga tujuannya bukan hanya mendapatkan benefit dari batu baranya, tapi juga kita mendapatkan benefit dari ekosistem yang tercipta dari tambang tersebut. Nah, berikutnya ini adalah sinergi yang tercipta. Ini contohnya kalau kita lihat yang merah ini di slide, kita lihat itu adalah tambang Tia, tunas inti abadi yang kita punya. Yang warna pink di sekitarnya itu adalah tambang yang dimiliki salah satu tambang yang dioperasikan oleh PT KEMS gitu ya. Di situ kita memiliki jalan, kemudian kita memiliki port, dan kita memiliki orang, kita memiliki area, kita memiliki semua karena kita sudah beroperasi di sana lebih dari 10 tahun. Nah, dengan sinergi yang tercipta dengan KEMS ini sangat mudah di digest karena apa? Hubungan kita dengan KEMS itu sudah berjalan lama sejak 2012. Jadi lebih dari 10 tahun yang lalu kita sudah bekerja sama dengan baik. Nah, dengan kita memiliki 30% yang selama ini kita inginkan untuk bisnis kita bisa tumbuh itu mulai terlaksana. Misalnya insya Allah di awal tahun depan kita akan menambah volume contracting kita di operasi tambang di sini gitu ya. Kemudian juga transshipment juga akan tumbuh, stevedoring bisnis juga akan tumbuh. Kalau mereka itu anak perusahaan kita tumbuh, seluruh bahan bakar itu akan tumbuh, bisnis bahan bakar itu akan tumbuh juga. Nah, sekali lagi itu yang akan kita lakukan terus gitu ya. Jadi selain tumbuh dengan batu baranya, tapi kita tumbuh dengan melalui ekosistem batu baranya juga. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, tambang batu bara kita memiliki reservoir, kita memiliki 3 tambang yang beroperasi aktif pada hari ini. Reserve-nya itu cadangan yang di Aceh itu sekitar 200 juta, 197 juta. Sementara yang di Tia yang udah tinggal sedikit, mungkin pertengahan tahun depan akan habis, gitu ya. Nah, oleh karena itu sampai saat ini kita masih mencari alternatif yang lain untuk kita bisa memiliki tambang pengganti. Yang berikutnya adalah kontraktor tambang. Nah, kontraktor tambang ini adalah juga salah satu lokomotif grup kita. Kenapa? Kalau kontraktor ini tumbuh, seluruh bisnis kita yang lain ikut. Misalnya apa? Misalnya fuel, seperti saya sampaikan tadi, fuel supply kita akan grow, demikian juga engineering services juga grow, demikian juga yang namanya logistik gitu ya. Nah, ini adalah tempat di mana kita bekerja. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa kita itu minta seluruh kontrak kita life of mine. Kira-kira 5 tahun yang lalu itu kontraktor tambang kita itu memiliki kontrak pendek-pendek 3-5 tahun, dan itu sangat berat. Karena apa? Kontraknya diputus, kita end up punya equipment, kita punya orang gitu ya, yang harus kita cari tempat yang baru. Nah, tempat yang baru itu nggak necessarily cocok, baik equipment-nya dan infrastrukturnya nggak selalu cocok dengan aset kita. Akibatnya apa? Ada mismatch dari aset. Nah, yang kita lakukan sekarang sejak 5 tahun yang lalu, kita bilang kita hanya akan bekerja di tambang dengan project life of mine. Artinya apa? Kita akan berada di tambang itu sampai dengan akhir umur tambang. Gitu ya. Artinya visibility kita 10, 15, 20 tahun. Nah, dengan itu perencanaan orang, perencanaan equipment, seluruh perencanaan kita bisa long term. Misalnya equipment satu siklus itu 8 tahun, itu kita bisa melampaui itu. Kalau pendek-pendek siklus kontraknya hanya 3-5 tahun, kita memiliki aset yang belum fully depreciated akan menjadi beban di tempat yang lain. Itu kira-kira kenapa kita mengalihkan seluruh kontrak menjadi life of mine. Kalau hari ini kita ada kontrak pendek, kita bilang nggak mau, karena kita hanya mau kontrak yang panjang. Memang ada beberapa kontrak situ pendek, tapi itu adalah kontrak bekerja di perbatasan atau koridor sehingga memang sampai areanya itu habis gitu ya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, dengan kontrak-kontrak kita itu, yang namanya CK, kontrak tambang kita itu adalah menjadi lokomotif ke depannya. Selain tambang, tapi CK ini juga membawa menjadi gerbong untuk pertumbuhan bisnis ABM ke depan. Ini PWP, fuel supply itu sementara ini kita hanya mensupply fuel untuk kebutuhan internal, karena kebutuhan ini saja sudah tumbuh banyak. Kalau kita lihat grafiknya,
tadi itu kalau kita lihat CK itu tumbuh sedemikian pesat gitu ya, 202 juta BCM tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini akan tumbuh jauh lebih cepat lagi dan target saya tuh tahun depan sudah bisa mencapai 300 juta BCM gitu ya. Kenapa? Kalau ini grow seperti saya sampaikan tadi, seluruhnya yang lain grow. Demikian juga di PWP. Kalau kita lihat PWP, grafik pertumbuhannya sama dengan grafik pertumbuhannya CK. Kenapa? Karena seluruh kebutuhan CK itu disuplai oleh PWP gitu ya. Nah, berikutnya adalah logistik. Ini perusahaan logistik kita, operasi kita seluruh Indonesia. Ini lebih banyak corporate logistik karena kita tidak bermain di retail gitu ya. Target customer kita itu beragam dari mulai seluruh perusahaan besar di Indonesia menjadi customer kita sebetulnya. Demikian juga dengan bisnis manufaktur. Ini kita sudah establish tahun 97. Itu SSB itu melayani perusahaan-perusahaan besar misalnya Freeport, KPC, Vale gitu ya. Itu perusahaan-perusahaan yang memang di bidang pertambangan sehingga mereka membutuhkan servis kelas 1. Sehingga karena apa? Seluruh anak perusahaan kita itu hanya bisa run dengan satu prinsip bahwa harus yang terbaik. Kita harus memberikan terbaik. Kalau nggak terbaik nggak usah memberikan jasa, memberikan servis gitu ya. Nah, itu tinjauan perusahaan dan kemudian ini tinjauan keuangannya. Dari tahun lalu itu tahun yang baik untuk kita, salah satu puncak ABM. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi, tapi tahun 2022 pun merupakan satu rekor baru di perusahaan kita. Yang pertama kalau kita lihat ya, itu revenue kita itu 1,4 miliar dolar. Masih bisa tumbuh lagi tahun ini, tapi itu di atas target kita sebetulnya. Kalau kita lihat laba usaha kita tahun lalu hampir 400 juta dolar. Nah selanjutnya adalah EBITDA kita 560 juta dari seluruh operasional kita. Dan kalau kita lihat net income kita hampir 270 juta dolar. Nah mungkin kita sebagai perusahaan publik yang juga selalu tertib menyampaikan laporan ke OJK. Nah bisa saya sampaikan bahwa mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya juga sudah melihat di website kita bahwa untuk kuartal pertama itu net income kita lumayan di 106 juta dolar gitu ya. Mudah-mudahan dengan itu tahun ini kalau seperti saya sampaikan tadi perkiraan harga kita membaik. Mudah-mudahan performance tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Berikutnya total aset tentunya dengan growth yang kita canangkan tadi. Yang pertama total aset kita ini hampir 2 miliar dolar. Yang pertama tentunya adalah akuisisi 30% CAMS. Kemudian pertumbuhan di CK karena capex kita yang kita keluarkan mostly itu untuk sektor contracting. Akibatnya kita banyak memiliki alat-alat yang baru maupun replacement dari alat-alat yang sudah tua. Nah akibatnya apa? Aset ini naik. Demikian juga yang kontributor paling besar juga dari sini adalah cash. Kita manage cash yang luar biasa baik dan sehat gitu ya. Kalau kita lihat liability kita itu sekitar 1,3 miliar gitu ya. Ada hutang tambahan pada saat kita akuisisi CAMS, kita menambah hutang kira-kira 320 juta dolar. Tapi mudah-mudahan itu juga bisa dibayar dalam waktu yang singkat. Demikian juga hutang yang kita raise di tahun lalu untuk mensupport pertumbuhan dari bisnis money contracting kita. Itu juga menyebabkan hutang kita naik gitu ya. Tapi kalau kita lihat tentunya rasio hutang ini masih sustainable nggak sih gitu ya. Boleh saya sampaikan bahwa hutang kita ini sangat sustainable karena kalau kita lihat debt EBITDA-nya itu 1 sekian dan net debt EBITDA kita itu di bawah 1. Artinya apa? Sebetulnya kita bisa membayar hutang ini dalam waktu 1 sampai di bawah 2 tahun udah lunas hutang kita sebetulnya dengan operasional kita. Nah itu yang saya bisa sampaikan dari financials. Berikutnya adalah strategi kita 2023. Saya sering mendapat pertanyaan, apa sih yang mau dikerjain tahun ini dan tahun-tahun ke depan gitu ya. Bisnis model kita masih akan sama. Kita udah sampaikan juga bahwa yang pertama, kita masih sangat dekat dengan yang namanya batu bara. Karena itu bread and butter kita. Walaupun kita selalu juga mencari opsi yang lain untuk ESG. Karena ESG juga menjadi bagian dari value di grup kita. Untuk mencari bisnis-bisnis yang lebih green gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya yang satu adalah sinergi. Kita ingin mengoptimalkan sinergi
Karena kita juga punya ownership di games, kita akan meningkatkan sinergi antara grup kita dengan games. Seperti saya sampaikan tadi, kalau 2023 ini menjadi platform untuk growth kita, 2023 ini harusnya hubungan kita membaik, semua kontrak in place, sehingga di tahun 2024 ke sana itu sudah tinggal execution dari apa yang sudah kita selesaikan di tahun 2023 ini. Berikutnya adalah volume dan kinerja operasional. Kenapa? Di dalam bisnis ini size matters gitu ya. Sehingga kalau kita lihat volume batu bara itu harus selalu digenjot. Kenapa? Cost-nya turun. Demikian juga dengan volume tambang kita. Kita bekerja hanya di beberapa tempat kontraktor kita dengan volume yang besar sehingga tercipta economies of scale gitu ya untuk operasional kita. Yang berikutnya, strategi yang berikutnya adalah cost review. Ini sih bread and butter kita gitu ya, karena apapun yang kita kerjakan kita nggak pernah kehilangan akal untuk melakukan cost improvement. Banyak area improvement yang harus kita lakukan untuk untuk meningkatkan kinerja kita. Karena kita tahu bahwa harga coal itu tidak akan berada di level yang tinggi terus. Pada saat harga coal turun, bisnis kita tetap harus sustainable. Sehingga ini yang kita lakukan, bukan hanya di harga rendah saja cost review kita lakukan, tapi every single day yang kita minta kepada tim kita adalah review seluruh cost gitu. Nah, berikutnya yang terakhir, itu tiga strategi utama di tahun 2023 ini. Demikian paparan publik yang saya sampaikan sore ini.